Mas Erwin. Jadi memang kita secara korporasi dan kita menjadi perusahaan terbuka harus menyiapkan antisipasi dan mitigasi risiko semua kemungkinan. Jadi yang kita lebih senang adalah kita menjadi operator di Pelabuhan Patimban, di mana ini menjadi 3 pelabuhan yang nomor 1 adalah Singapura, nomor 2 adalah Thailand. Kita sekarang nomor 3 di Asia Tenggara. Jadi kita kepinginnya nomor 1 di Asia Tenggara. Salah satunya adalah kita menjadi terminal operator di Pelabuhan Patimban itu. Untuk itu kita sudah menyiapkan semua infrastrukturnya termasuk letter of interest kepada Menteri Perhubungan dan kita harapkan IKT sebagai perusahaan yang sudah menjadi terbesar di Indonesia bisa mengelola Pelabuhan Patimban itu sendiri gitu. Meskipun dalam pelaksanaannya kita juga lakukan konsorsium dengan pihak swasta nasional maupun swasta asing gitu. Baik, mari kita berikan pemahaman juga kepada pemirsa mengapa sih ini Pelabuhan Patimban sepertinya sangat penting. Apalagi kalau kita berbicara nanti kalau sampai jatuh di tangan kompetitor, nah berarti itu skenario pesimistisnya. Dari pandangan IKT sendiri, kalkulasi Anda juga seberapa promising sebenarnya Pelabuhan Patimban? Selain lokasi strategis, sesudah Singapura, Thailand, Indonesia bisa menjadi pertama kalau kita bisa pegang Patimban ini. Kuncinya di Patimban. Ya, jadi sesuai dengan program pemerintah bahwa pemerintah sekarang kan mendorong untuk investasi dari manufacturing. Jadi pesaing kita sebetulnya untuk industri otomotif itu kan adalah Thailand. Di mana Thailand itu produksinya 1 tahun itu sebesar 2 juta unit, sedangkan Indonesia 1.200.000 unit. Indonesia itu ekspornya itu sekitar 300.000 unit, sedangkan Thailand itu ekspornya itu hampir 1.200.000 unit. Dan ekspornya Thailand itu bisa ke Australia dan ke Eropa, sedangkan Indonesia adalah ke Thailand dan ke Middle East serta ke Asia, Amerika Latin juga. Jadi faktor yang mendorong pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur dari pelabuhan itu dengan industri otomotif yang akan digenjot untuk ekspor itu menjadi faktor penting bahwa multiplier efeknya ekonomi Indonesia akan tinggi dan IKT sebagai perusahaan publik akan menerima manfaat dalam bentuk kinerja yang lebih baik lagi gitu. Baik, proyek nilai investasi untuk Pelabuhan Patimban kira-kira roughly kalkulasi dari Anda sejauh ini ada di kisaran berapa? Jadi proyeksi secara exactly kita lagi menghitung karena begini, Pelabuhan Patimban ini kan secara konsepnya awalnya itu kan dibentuk konsorsium. Jadi karena ini investasi di pelabuhan itu maksimum kepemilikan ownership sahamnya dari asing itu kan 49%. Kemudian domestik itu 51%. Jadi domestik itu rencana awal dibagi 2. Domestik yang di ownership oleh BUMN dan yang swasta. Kalau BUMN kita perkirakan 25%, sedangkan swasta 25%. Artinya untuk domestik 51%. Dari 51% ini kita upayakan nanti juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bisa mengoptimalisasi dari manufacturing atau dari alat-alat berat. Karena industri Ro-Ro atau pelabuhan mobil ini tidak hanya di kendaraan tapi juga terkait dengan alat-alat berat khususnya yang diproduksi oleh manufacturing Indonesia maupun impor dari luar negeri gitu itu. Ketika nanti ada expenditure untuk ke arah sana, post expenditure ini masihkah mampu untuk mempertahankan kekuatan keuangan dari IPCC karena tentu saja nilainya sangat signifikan? Iya, jadi kalau infrastruktur sebetulnya yang paling besar kan sudah didanai oleh Jepang melalui pinjaman Jepang ke government Indonesia. Kemudian suprastruktur. Suprastruktur ini kebetulan dari perusahaan IPCC ini sampai sekarang masih terbuka lebar dari sisi leverage untuk pinjaman karena sekarang ini kita belum punya pinjaman dari bank maupun bond sehingga kita optimalisasi pinjaman IPCC bisa mencapai 1 triliun rupiah. Kemudian kalau memang diperlukan kita juga punya induk perusahaan yaitu PT Pelabuhan Indonesia 2 di mana Pelabuhan Indonesia 2 sangat liquid dan memberikan support yang penuh untuk pengembangan pelabuhan di Patimban juga. Baik, ini